Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Kita masih membahas seri Lebih Baik Mati bagian yang ke-18 dengan judul Undang-Undang Hari Minggu. Apakah kalian pernah mendengar Undang-Undang Hari Minggu? Kira-kira apa itu Undang-Undang Hari Minggu? Apakah pernah terjadi sebelumnya? Mengapa banyak negara yang meliburkan pekerja ataupun menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional mereka? Kira-kira apakah ada juga negara yang hari libur nasionalnya bukan hari Minggu? Lalu apa saja yang bisa menjadi pemicu untuk pemerintah mengeluarkan undang-undang hari Minggu yang akan diberlakukan di semua negara? Dan kira-kira apa yang harus kita lakukan sekarang di dalam menghadapi undang-undang hari Minggu yang akan terjadi? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita akan membahasnya hari ini secara sederhana. Kemarin kita sudah mempelajari ya tentang tanda Tuhan dan juga tanda binatang. Dan apakah kalian tahu bahwa tanda ini adalah sesuatu yang penting bagi kita? Kira-kira kenapa ini menjadi satu hal yang penting? Karena sama seperti bangsa Israel saat tulah terakhir di Mesir yaitu tulah ke-10, begitu juga nanti, yaitu siapapun yang tidak memiliki tanda dari Tuhan, maka pasti terjadi kematian. Nah, itulah sebabnya tanda itu sangat penting. Dan kemarin kita juga sudah belajar bahwa tanda Tuhan adalah hari Sabat, dan tanda binatang adalah pemeliharaan atau pengudusan hari Minggu. Dan hari ini kita akan membahas mengenai undang-undang hari Minggu. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu undang-undang hari Minggu? Secara sederhana, undang-undang hari Minggu adalah suatu undang-undang yang dibuat untuk menghormati hari Minggu seperti hari Sabat dengan cara berhenti bekerja dan pergi beribadah pada hari itu. Dan akan ada waktunya di mana undang-undang ini akan melarang kita untuk beribadah pada hari Sabat. Jadi ini adalah penjelasan secara sederhana mengenai undang-undang hari Minggu. Dan sekarang kita akan membahas pertanyaan berikutnya. Apakah undang-undang hari Minggu pernah terjadi sebelumnya? Jawabannya adalah iya, pernah terjadi, walaupun belum terjadi secara universal atau seluruh dunia. Nah, kapan terjadinya? Yaitu pada tahun 321 AD. Ada suatu undang-undang yang dikeluarkan oleh Konstantin pada tanggal 7 Maret tahun 321 AD mengenai hari perhentian yang berbunyi demikian. Biarlah semua hakim dan semua penduduk kota dan semua pedagang beristirahat pada hari matahari yang dihormati. Tetapi mereka yang tinggal di pedesaan secara leluasa dan dengan kebebasan penuh melanjutkan kebiasaan mereka bercocok tanam, karena sering terjadi bahwa tidak ada hari lain yang lebih cocok untuk menaburkan benih atau menanam anggur, karena waktu yang cocok itu tidak boleh dibiarkan berlalu, supaya berkat-berkat surga tidak hilang. Dikutip dari buku History of Sabbath and the Sunday, halaman 123 dan 124. Edisi kedua, revisi 1903, yang ditulis oleh A.H. Lewis. Bahkan kita juga bisa membacanya di Britannica.com. untuk masalah undang-undang hari Minggu yang dikeluarkan oleh Konstantin. Nah, di website ini dicatatkan juga bahwa Kaisar Romawi Konstantin I yang meninggal pada tahun 337, seorang yang masuk Kristen, memperkenalkan undang-undang sipil pertama tentang hari Minggu pada tahun 321. Ketika dia memutuskan bahwa semua pekerja harus berhenti pada hari itu, kecuali para petani boleh bekerja pada hari ini jika perlu. Hukum itu yang ditujukan untuk menyediakan waktu untuk beribadah diikuti kemudian di abad yang sama dan di abad-abad berikutnya dengan pembatasan lebih lanjut pada kegiatan hari Minggu.
Link dari Britannica.com ini akan kami berikan di kolom deskripsi di YouTube. Dan semua link-link lainnya akan kami berikan juga di kolom deskripsi di YouTube ini. Nah, selain itu, di dalam buku Mervyn Moore yang berjudul Krisis Akhir Zaman, bab yang ke-10 dicatatkan bahwa ada seorang yang bernama Samuel Mitchell dari Quitman di Amerika Serikat yang ditahan atas tuduhan melanggar undang-undang hari Minggu. Di tahun 1878, ia menghabiskan 30 hari dalam penjara di wilayah ia menetap. Dan kondisi dalam penjara itu demikian buruk sehingga kesehatannya hancur. Dan 1,5 tahun kemudian akhirnya ia meninggal dunia. Sebagian besar negara bagian mempunyai undang-undang hari Minggu pada waktu itu. Tetapi beberapa kasus di utara dan barat di mana umat yang memelihara dan menguduskan hari Sabat dihadapkan ke meja hijau dengan cepat dibubarkan. Dan undang-undang hari Minggu California secara formal ditarik kembali. Tetapi lain halnya dengan negara-negara bagian selatan. Di Arkansas contohnya, dia mempunyai satu undang-undang hari Minggu tetapi berisi klausul. Apa itu klausul? Klausul itu adalah ketentuan khusus dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas ataupun dibatasi. Jadi ada satu undang-undang dan di sana ada klausulnya, ada ketentuan khususnya. Nah, untuk undang-undang hari Minggu yang di Arkansas ini mengecualikan penganut hari Sabat. Tetapi pada tahun 1884 klausul pengecualian itu ditarik kembali, sehingga kurang lebih ada sekitar 20 umat penganut hari Sabat itu terkena denda. Nah, ada negara bagian Tennessee ini juga sangat keras terhadap umat penganut Sabat. Dan di tahun 1885 ada 2 orang yang bernama William Dodge, W.H. Parker dan juga James Stamp yang didenda dan dijebloskan ke dalam penjara dan melalui beberapa minggu sebagai bagian dari chain gang. Chain gang ini adalah sekelompok narapidana yang dirantai bersama-sama. Di tahun 1889 dan lagi-lagi di tahun 1990, ada seorang yang bernama R.M. King ditahan karena sedang membajak di ladang jagung dan juga meratakan sawah yang sudah dibajak dengan garu, dan itu terjadi pada hari Minggu. Akhirnya dia dinyatakan bersalah dan kasusnya mencapai pengadilan tinggi Amerika Serikat. Tetapi Mr. King ini meninggal sebelum kasusnya bisa didengar. Jadi kasus itu mati bersama tergugat. Dan 3 tahun kemudian ada 5 umat penganut hari Sabat yang diadili karena melanggar ordonansi hari Minggu Tennessee. Mereka juga akhirnya menghabiskan waktu di sebuah chain gang. Beberapa kali selama periode ini, para penganjur undang-undang hari Minggu berhasil memasukkan konsep-konsep undang-undang ke dalam Kongres. Salah satu sekutu utama mereka adalah Senator H.W. Blair yang memasukkan suatu konsep undang-undang di tahun 1888 yang tujuannya adalah menjamin kepada rakyat kenikmatan hari pertama pekan, pada umumnya dikenal sebagai Hari Tuhan, sebagai sebuah hari perhentian dan untuk meningkatkan pemeliharaannya sebagai hari ibadah keagamaan. Pada awal tahun 1889, Senator Blair mengusulkan sebuah amandemen kepada Konstitusi Amerika Serikat yang semestinya akan mengkristenisasikan sekolah-sekolah umum Amerika. Kedua konsep undang-undang ini dibatalkan. Blair memasukkan lagi konsep undang-undang hari Minggu di bagian akhir dari tahun 1889 yang juga dibatalkan. Kita bisa lihat di dalam
Arthur W. Spalding dengan judul Origin and History of Seventh-day Adventists. Hagerstone, MD, Review and Herald Publishing Association 1902, jilid 2 halaman 253 sampai 262. Dan juga di dalam Seventh-day Adventist Encyclopedia edisi yang direvisi, Undang-Undang Hari Minggu. Jadi dari sini kita bisa melihat sedikit gambaran mengenai Undang-Undang Hari Minggu. Dan tentu saja Undang-Undang Hari Minggu ini bertahap, tidak secara langsung, ya. Dan sekarang kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Mengapa banyak negara yang meliburkan pekerjanya pada hari Minggu ataupun menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional mereka? Nah, dilansir dari kompas.com pada tanggal 26 September tahun 2020 dengan judul "Kenapa hari Minggu dijadikan hari libur?" Inilah jawabannya. Hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur, berasal dari tradisi Romawi kuno. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, Minggu merupakan hari pertama dalam seminggu, bukan hari Senin. Pada masa Romawi kuno, pada hari Minggu dipakai orang-orang berkumpul bersama untuk beribadah. Mereka menghentikan sejenak aktivitas atau kegiatan orang-orang untuk melakukan ibadah. Kaisar Romawi Konstantin I pada tahun 321 memperkenalkan Undang-Undang Perdata pertama tentang hari Minggu. Ia memutuskan bahwa semua pekerjaan harus dihentikan pada hari Minggu, kecuali petani dapat bekerja jika perlu. Hukum tersebut bertujuan menyediakan waktu untuk beribadah. Ditetapkannya hari Minggu sebagai hari libur, kemudian berkembang di abad-abad berikutnya dengan pembatasan lebih lanjut pada kegiatan hari Minggu. Banyak negara-negara di dunia yang menetapkan hari Minggu sebagai hari libur. Untuk menandakan sebagai hari libur, maka pada kalender, hari Minggu diberi warna merah. Inilah jawaban yang kita bisa dapat dari kompas.com. Menarik bukan? Ternyata asal-usul mengapa hari Minggu menjadi hari libur itu karena tradisi. Dan kita tahu itu muncul saat Konstantin mulai mengeluarkan Undang-Undang Perdata pertama mengenai hari Minggu yang kita sudah bahas tadi di awal. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira apakah ada negara yang hari libur nasionalnya bukan hari Minggu? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin membacakan satu berita di sidunews.com pada tanggal 13 Desember tahun 2021 dengan judul "Hari Minggu di 3 negara ini tidak libur. Utamakan ibadah warganya." Jadi di dalam sidunews.com ini menyatakan bahwa ada 3 negara yang tidak libur pada hari Minggu. Apa saja negara tersebut? Yaitu Israel, Bangladesh, dan Arab Saudi. Mari kita bahas satu persatu. Negara yang pertama yaitu Israel. Melansir dari stemit.com, hari libur di Israel jatuh pada hari Sabtu. Hal ini berhubungan dengan agama yang dianut oleh sebagian besar warga Israel, yakni Yahudi. Umat Yahudi memiliki hari Sabat yang digunakan untuk beribadah bagi setiap penganutnya. Karena sebagian besar warga Israel merupakan penganut Yahudi, maka hari Sabtu dipilih sebagai hari libur nasional setiap minggunya. Sekarang mari kita beranjak ke negara yang kedua yaitu Bangladesh. Bangladesh adalah negara yang terletak di Asia Selatan dan memiliki populasi sekitar 160 juta orang dengan lebih dari 90% warganya yang merupakan penganut Islam. Dalam Islam, hari Jumat merupakan hari yang dimuliakan. Penganutnya dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pada hari tersebut. Atas dasar ini, Bangladesh menetapkan hari libur yang jatuh tiap pekan di hari Jumat dan Sabtu. Sekarang kita akan membahas negara yang ketiga, yaitu Arab Saudi.
Secara tradisional, hari libur di Arab Saudi jatuh pada hari Jumat sebagai hari suci bagi penganut agama Islam untuk fokus beribadah. Hari libur di negara ini jatuh tiap hari Kamis dan Jumat setiap pekannya. Namun, ada beberapa pihak yang berupaya menyelaraskan hari libur Arab Saudi dengan hari libur resmi internasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing negara dengan pasar global. Sehingga pada tahun 2013, Arab Saudi mengubah awal akhir pekan 2 hari dari Kamis sampai Jumat menjadi Jumat hingga Sabtu untuk membantu mengkoordinasikan hari-hari bisnis dan perbankan dengan seluruh dunia. Jadi teman-teman, ternyata ada negara-negara yang tidak menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional negara mereka. Tapi saya ingin kita memperhatikan alasan mengapa negara Israel menjadikan hari Sabtu sebagai hari libur mereka. Itu oleh karena hari Sabtu atau hari Sabat digunakan untuk beribadah. Jadi kita bisa lihat ya, bahwa hari libur digunakan untuk beribadah. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang berikutnya. Apa saja kira-kira yang bisa menjadi pemicu untuk pemerintah mengeluarkan undang-undang hari Minggu dan akan diberlakukan di semua negara? Jadi ada beberapa pemicu atau pendorong. Antara lain, yang pertama yaitu masalah bencana dan ekonomi. Yang kedua adalah masalah moral. Yang ketiga, masalah penyuapan atau penyogokan. Yang keempat, karena kepercayaan orang-orang yang percaya bahwa kita masih bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Nah, kita akan bahas secara sederhana satu persatu dari setiap pemicunya. Masalah yang pertama yaitu bencana dan ekonomi. Mengapa ini bisa menjadi pemicu? Nah, sekarang coba kita perhatikan kondisi dunia kita saat ini. Saat ada bencana, entah itu bencana alam ataupun penyakit ya dan lain-lainnya, maka akan berdampak pada ekonomi. Dan apa hubungannya ini dengan undang-undang hari Minggu? Tentu beberapa dari kita mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan masalah perubahan iklim yang ya kata beberapa orang ataupun banyak orang inilah salah satu penyebab terjadinya banyak bencana juga. Dan apakah kalian tahu ada sebuah ensiklik yang dikeluarkan sehubungan dengan perubahan iklim ini? Tetapi sebelum kita membahas, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu ensiklik. Jadi ensiklik adalah surat edaran atau pesan tertulis dari paus kepada semua uskup yang sifatnya umum, berisi masalah penting dalam bidang keagamaan ataupun bidang sosial. Lalu apa hubungannya ensiklik, alam, dan undang-undang hari Minggu? Apakah ada berhubungan? Nah, sekarang kita akan sedikit menyinggung ensiklik Paus Fransiskus, yaitu Laudato Si, yang dikeluarkan pada tahun 2015. Ensiklik ini banyak membahas mengenai alam yang sedang menjerit, pentingnya menjaga alam ciptaan Tuhan, polusi, perubahan iklim, masalah air, kualitas hidup manusia, dan kemerosotan sosial, dan lain-lainnya. Ada banyak. Silahkan teman-teman bagi yang ingin membaca sendiri, boleh mengetik langsung di Google ataupun di search engine ya, untuk ketik Laudato Si. Maka akan banyak muncul di sana dan kita bisa klik PDF-nya. Dan kita bisa download. Nah, kembali lagi sehubungan dengan alam, di dalam ensiklik tersebut ada salah satu poin yang mencatat sehubungan dengan hari Minggu. Kita baca di ensiklik Laudato Si nomor 237. Demikianlah bunyinya. Pada hari Minggu, partisipasi dalam Ekaristi memiliki arti penting yang khusus. Hari itu,
seperti hari Sabat Yahudi, ditawarkan sebagai hari pemulihan hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dengan dunia. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya Laudato Si nomor 237 dengan alam? Bukankah ini sesuatu yang ditawarkan untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah, diri sendiri, orang lain, dan dunia? Nah, untuk bisa mengerti ini, kita akan membaca poin sebelumnya. Poin nomor 73 dari ensiklik ini yang berbunyi, meskipun kejahatan manusia besar di bumi, Kejadian 6 ayat 5, dan Allah menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, Kejadian 6 ayat 6. Namun, melalui Nuh, seorang yang benar dan tidak bercela, Allah memutuskan untuk membuka jalan keselamatan. Dengan demikian ia memberi umat manusia kesempatan untuk mulai secara baru. Hanya dibutuhkan satu orang baik untuk memulihkan harapan. Tradisi Alkitab jelas menunjukkan bahwa pemulihan itu mengandaikan penemuan kembali dan penghormatan terhadap irama yang oleh tangan Sang Pencipta ditulis dalam alam. Kita melihat hal itu, misalnya dalam hukum Sabat. Pada hari ketujuh Allah beristirahat dari segala pekerjaannya. Ia memerintahkan kepada Israel untuk memelihara setiap hari ketujuh sebagai hari istirahat, hari Sabat. Lihat Kejadian 2 ayat 2-3, Keluaran 16 ayat 23, dan Keluaran 20 ayat 10. Demikian juga ditetapkan tahun Sabat untuk Israel dan tanahnya setiap tahun ketujuh. Lihat Imamat 25 ayat 1-4. Undang-undang ini muncul sebagai upaya untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan dengan sesama manusia dan dengan tanah yang mereka diami dan kerjakan. Jadi pada poin yang ke-73 ini kita bisa memahami hubungan yang mereka sampaikan mengenai hari Sabat dan juga pemulihan untuk tanah ataupun untuk alam dan juga hubungan dengan sesama. Jadi hari Minggu akan dihubungkan dengan hari pemulihan hubungan manusia dengan Allah, diri sendiri, orang lain, dan juga dengan dunia ataupun dengan alam. Artinya penting memelihara hari Minggu dan mengadakan perayaan seperti yang kita baca di dalam Laudato Si. Dan pada akhirnya ini akan menjadi sebuah ketetapan ataupun undang-undang untuk memelihara hari Minggu, di mana di hari tersebut kita tidak boleh bekerja layaknya hari Sabat. Jadi ini adalah salah satu pendorong ataupun pemicu munculnya undang-undang hari Minggu, yang tentu saja akan banyak disetujui oleh orang. Kenapa? Karena tentu saja semua orang ingin agar bumi kita bisa pulih kembali, bukan? Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita sungguh-sungguh mempelajari Alkitab, maka kita tahu bahwa bumi kita sekarang ini akan hancur. Bumi memang akan dipulihkan, tetapi bumi ini dipulihkan setelah kota Yerusalem turun, yaitu setelah masa 1000 tahun, setelah iblis dan semua orang jahat dihukum. Nah, berbicara mengenai bencana alam yang berimbas juga kepada ekonomi, hal ini tentu saja adalah kehancuran ataupun malapetaka bagi banyak orang. Oleh karena itu mereka akan mencari solusi. Coba kita bayangkan, jika solusi yang ditawarkan adalah undang-undang hari Minggu, dan semua orang setuju dengan undang-undang hari Minggu, tetapi bencana itu tetap terjadi. Kira-kira apa yang menjadi tanggapan dari orang yang memberikan solusi ini? Maka mereka akan menjawab, bencana ini masih terjadi oleh karena masih ada orang-orang yang memelihara dan menguduskan hari Sabat. Oleh karena itu mari kita musnahkan orang-orang yang memelihara hari Sabat. Apakah ini semua real? Apakah ini semua akan terjadi? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita semua. Ingat pelajaran kita di seri Lebih Baik Mati bagian yang ke-16, bahwa apa yang pernah ada akan ada lagi,
dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Diambil dari Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-9. Nah, karena tidak ada sesuatu yang baru lagi, kisah serupa mengenai tuduhan yang diberikan kepada orang-orang yang memegang kebenaran itu juga pernah terjadi. Di kisah mana ataupun siapa tokohnya? Setidaknya ada 2 tokoh yang kita sudah bahas, yaitu Elia dan juga John Huss. Mungkin untuk kisah Elia yang kita sempat bahas di seri Lebih Baik Mati bagian ke-10 itu belum lengkap. Nah, untuk kisah John Huss kita bisa mendengarkannya lagi di seri Lebih Baik Mati bagian yang ke-12. Karena sebenarnya mereka berdua ini dituduh sebagai penyebab malapetaka ataupun kekacauan. Nah, untuk kisah Elia akan kita bahas di sini. Kita sempat tahu ya, Elia menyampaikan berita penghukuman kepada Raja Ahab. Dan apakah kalian tahu apa yang dikatakan raja saat ia bertemu dengan Elia lagi? Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17-18. Di sana dicatatkan, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Jadi Elia menyatakan bahwa penyebab malapetaka ini bukan dari dia, tetapi karena engkau yang mengikuti para Baal. Tetapi Elia ini dituduh sebagai penyebab malapetaka yang terjadi di Israel. Begitu juga dengan kisah John Huss yang dituduh sebagai penyebab kekacauan dan masalah di kota Praha. Jadi teman-teman, bagi kita ataupun orang-orang yang tetap memegang teguh kebenaran firman Tuhan, akan dikatakan atau akan dituduh sebagai penyebab dari malapetaka ini. Jadi janganlah kita heran. Nah, sekarang saya akan membacakan apa yang dituliskan pena inspirasi di dalam buku The Great Controversy halaman 589 paragraf yang ketiga sampai halaman 590 paragraf yang pertama. Di sana dicatatkan, setan menjalankan kuasanya. Ia menyapu bersih tuayan yang sudah masak, sehingga kelaparan dan kesusahan pun muncul. Ia mencemari udara, sehingga ribuan orang binasa karena wabah. Bencana-bencana ini akan semakin sering terjadi dan semakin berat. Kehancuran akan terjadi bagi manusia maupun binatang. Kemudian penipu besar itu akan meyakinkan manusia bahwa mereka yang melayani Allah lah yang menjadi penyebab semua bencana itu. Akan dinyatakan bahwa manusia sedang menentang Allah oleh pelanggaran Sabat hari Minggu, di mana dosa ini telah mendatangkan bencana yang tidak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu telah dipaksakan dengan tegas. Dan bahwa mereka yang menyatakan tuntutan hukum yang keempat itu dengan demikian merusakkan penghormatan kepada hari Minggu adalah perusuh-perusuh manusia yang mencegah pemulihan perkenanan ilahi dan kemakmuran duniawi. Sementara kemarahan orang-orang dibangkitkan oleh tuduhan-tuduhan palsu, mereka akan terus memperlakukan duta-duta Allah sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Israel murtad terhadap Elia. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwa akan ada waktunya orang-orang yang memelihara hari Sabat hari ke-7 akan dituduh bahwa mereka adalah pencegah ataupun perusuh di dalam pemulihan perkenanan ilahi dan kemakmuran duniawi. Ingat, tadi kita sudah bahas, bencana-bencana alam ini
berhubungan juga dengan ekonomi. Ataupun penyakit, wabah, semuanya berhubungan dengan ekonomi. Dan itu semua ingin dipulihkan, ya kan? Tetapi pemulihan ini tidak terjadi. Saat pemulihan ini tidak terjadi, tentu saja orang-orang mulai bertanya-tanya, kenapa bumi ini tidak pulih? Ya, karena apa? Karena ada perusuh-perusuh manusia yang mencegah pemulihan ini dan mencegah kemakmuran duniawi. Yaitu siapa? Yaitu semua orang yang masih tetap memelihara hari Sabat. Dan janganlah kita heran jika nanti kita yang sungguh-sungguh memelihara dan menguduskan hari Sabat akan dianggap sebagai penyebab malapetaka ini. Jadi inilah pemicu pertama yang kami bahas di dalam seri ini, yaitu masalah bencana dan ekonomi. Sekarang kita melihat pemicu berikutnya, yaitu masalah moral. Nah, kita tahu bahwa moral manusia semakin menurun, dan tentu saja ini menjadi perhatian semua orang. Oleh karena itu, pena inspirasi mencatat bahwa pemaksaan pemeliharaan hari Minggu akan memperbaiki moral masyarakat. Pernyataan ini terutama ditekankan di Amerika, di mana doktrin Sabat yang benar telah dikhotbahkan secara luas. Dicatat di dalam buku The Great Controversy halaman 587 paragraf yang pertama. Benarkah demikian? Ya, dikutip dari buku Elia Modern halaman 290, yaitu di Washington Post melaporkan bahwa pada tahun belakangan ini, setiap tahun lebih dari 2.000 anak di bawah umur 5 tahun dibunuh oleh orang tuanya atau penjaga mereka. Kebanyakan dari mereka disiksa sebelum dibunuh. Pemerintah Amerika Serikat, Bill Clinton, dalam pidato TV-nya pada tanggal 26 April 1997 menyerukan kepada seluruh rakyat Amerika supaya menjadikan hari Minggu itu menjadi hari keluarga atau a family day. Dan ini semakin keras diserukan oleh karena masalah-masalah moral di rumah tangga bangsa Amerika. Begitu juga dengan Paus Yohanes Paulus II yang terus-menerus mengadakan panggilan ke seluruh umat Kristiani, bahkan semua umat manusia, agar mengingat untuk menjadikan hari Minggu menjadi hari berdoa dan Sabat. Dari sini kita bisa melihat bahwa hari Minggu akan dibuat sebagai hari keluarga, hari untuk doa, hari untuk pemulihan, dan pada akhirnya ini menjadi satu hari yang harus dipelihara ataupun hari yang dikuduskan. Ini adalah pemicu atau pendorong kedua yang kami bagikan di renungan ini. Lalu apakah ada pemicu lainnya? Ya, pemicu yang ketiga yaitu masalah penyuapan ataupun penyogokan. Kira-kira kita bertanya, apa hubungannya ya? Penyuapan ataupun penyogokan dengan terjadinya undang-undang hari Minggu. Mari kita baca di dalam buku The Great Controversy halaman 592 paragraf yang ketiga. Para pejabat tinggi gereja dan negara akan bersatu untuk menyogok, membujuk, atau memaksa semua golongan untuk menghormati hari Minggu. Kejahatan politik menghancurkan cinta kepada keadilan dan penghormatan kepada kebenaran. Bahkan di Amerika yang bebas, para penguasa dan pembuat undang-undang untuk bisa mendapatkan dukungan publik akan tunduk pada tuntutan rakyat akan suatu undang-undang untuk menegakkan pemeliharaan hari Minggu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kita heran kalau pada akhirnya ada banyak orang yang mendukung undang-undang hari Minggu ini. Lalu apa pemicu berikutnya yang bisa mendorong undang-undang hari Minggu ini berlaku? Ini salah satu poin yang penting yang harus kita pahami, yaitu masalah kepercayaan bahwa kita masih bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal, atau kepercayaan yang mengatakan bahwa orang mati sebenarnya tidak benar-benar mati. Rohnya masih bisa melayang-layang. Nah,
Apakah ini berbahaya? Apa hubungannya dengan undang-undang hari Minggu? Tentu saja ini adalah satu masalah yang serius dan berbahaya. Sekarang kita coba ingat-ingat, atau mungkin kita perhatikan ya, ada berapa banyak dari antara kita ataupun mungkin teman-teman kita, keluarga kita yang masih percaya bahwa orang mati tidak benar-benar mati karena rohnya masih berkeliaran, atau kita percaya kita masih bisa kok melihat nenek kita, kakek kita gitu kan. Kita masih bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Nah, ini kita harus sangat berhati-hati. Saya tidak membahas mengenai keadaan orang mati. Mungkin bagi beberapa yang ingin mengetahui secara sederhana, kita bisa ikuti di channel YouTube kami, yaitu di seri Misteri Kehidupan dan Kematian, yaitu Renungan Pagi Anak. Untuk playlist dari renungan ini, renungan seri Misteri Kehidupan dan Kematian, kita akan masukkan di dalam kolom deskripsi. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan kita tadi. Bagi orang yang mempercayai bahwa orang mati tidak benar-benar mati, maka iblis akan menyamar. Benarkah iblis bisa menyamar? Yes, kita baca terlebih dahulu ayatnya. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis bisa menyamar. Nah, menyamar sebagai siapa? Siapapun. Dia bisa menyamar termasuk malaikat terang. Dan kalau iblis bisa menyamar, menyerupai orang-orang yang sudah meninggal, bukankah saat mereka datang kepada kita dan berkata bahwa hari Sabat sudah diubah menjadi hari Minggu, bukankah kita akan percaya? Mengapa? Karena kita masih percaya bahwa orang mati tidak benar-benar mati, ataupun rohnya masih gentayangan. Atau mungkin kita percaya ada orang mati yang langsung ke surga, ataupun ke neraka. Kita tidak membahas mengenai hal itu, walaupun kita tahu ada beberapa orang yang sudah ada di surga saat ini, tetapi coba kita bayangkan, jika kita percaya orang mati langsung ke surga, contohnya pendeta kita atau guru rohani kita yang sering mengajarkan kita Alkitab, saat mereka datang kepada kita dan berkata bahwa hari Sabat sudah diganti kepada hari Minggu, bukankah kita akan percaya? Oleh karena itu, mari kita baca apa yang dituliskan oleh pena inspirasi mengenai puncak penipuan ini. Di dalam buku The Great Controversy halaman 624 paragraf yang kedua dicatatkan bahwa setan dengan cara seperti Kristus, dia mengaku telah mengubah Sabat kepada hari Minggu dan memerintahkan semua orang memuliakan hari yang sudah diberkatinya itu. Wah, ini adalah penipuan besar yang setan akan lakukan. Dia akan menyamar seperti Kristus. Dia akan berbuat baik, dia akan menyembuhkan orang. Dan pada akhirnya, dengan cara seperti Kristus, dia mengaku telah mengubah Sabat kepada hari Minggu. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati, kita perlu mempelajari mengenai doktrin keadaan orang mati. Baiklah, itu adalah 4 hal yang kami bagikan, apa saja yang menjadi pendorong agar undang-undang hari Minggu bisa berlaku dan diterapkan di seluruh dunia. Sekarang adalah pertanyaan bagian yang terakhir. Apa yang seharusnya saya lakukan menghadapi undang-undang hari Minggu yang akan terjadi? Apakah saya hanya duduk dan bersantai saja? Nah, kira-kira apa? Di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman halaman 95 paragraf yang pertama dicatatkan bahwa pekerjaan yang sekarang harus kita lakukan yaitu berseru kepada Allah agar keempat malaikat itu menahan keempat mata angin sampai misionaris-misionaris diutus ke segenap penjuru dunia dan mengumandangkan amaran terhadap pembangkangan akan hukum Tuhan. Di dalam halaman 96 paragraf yang pertama, buku yang sama dicatatkan bahwa adalah tugas kita untuk melakukan segala sesuatu dalam batas kemampuan kita untuk mencegah bahaya yang mengancam. Suatu tanggung jawab besar berpindah kepada pria dan wanita yang tekun berdoa
di seluruh negeri untuk memohon kepada Allah agar menghapus awan kejahatan ini, dan beberapa tahun lagi memberikan rahmat untuk bekerja bagi Tuhan. Di dalam buku yang sama, halaman 96 paragraf yang ketiga sampai paragraf yang keempat dicatatkan demikian. Janganlah umat Allah yang memelihara hukum itu berdiam diri pada waktu ini, seakan-akan kita dengan santai menerima keadaan ini. Kita tidak akan melakukan kehendak Allah jika kita hanya duduk dengan tenang tanpa berbuat apa-apa untuk menjaga kebebasan hati nurani. Doa yang sungguh-sungguh dan tekun harus dilayangkan ke surga, agar bencana ini dapat ditunda sampai kita menyelesaikan pekerjaan yang sudah demikian lama terabaikan. Hendaklah doa yang paling tekun dilayangkan, dan biarlah kita bekerja sesuai dengan doa kita. Jadi apa saja yang harus kita lakukan saat ini? Di sini kita harus bersungguh-sungguh berdoa, memohon agar keempat mata angin ini masih ditahan, sambil kita memberitakan kebenaran Tuhan dengan lebih giat dengan segala cara, entah melalui media sosial ataupun media cetak, ataupun kita sampaikan secara verbal ke teman-teman. Dengan segala cara kita harus sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ingat pada seri Lebih Baik Mati, kisah dari John Huss bagian yang pertama. Di sana ada dua orang asing yang awalnya mereka datang untuk menyampaikan satu teguran ataupun pekabaran yang ditutup akhirnya jalannya untuk menyampaikan kebenaran itu. Tetapi mereka tidak kehabisan akal. Mereka menyampaikan kebenaran itu dengan cara mereka menggambar atau melukiskan. Ya, jika kita ingat kisah itu, maka kita tahu bahwa kita harus lebih giat lagi di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan cara-cara ataupun dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, apa pelajaran yang kita bisa dapat dari renungan hari ini? Ada 5 poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama, ingat bahwa tanda itu sangat penting yang menentukan kita selamat atau tidak. Coba kita ingat lagi kisah tulah ke-10 dari bangsa Israel. Tanda itu membedakan orang Israel ketika keluar dari Mesir untuk masuk ke Kanaan di dunia. Begitu pula tanda sekarang ini. Tanda dari Tuhan itu penting untuk membedakan umat Allah saat keluar dari dunia untuk masuk ke perhentian surgawi. Oleh karena itu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, yaitu hari Sabtu, bukan hari pertama dalam minggu, yaitu hari Minggu. Poin yang kedua, yaitu undang-undang hari Minggu sudah pernah ada, walaupun belum bersifat universal. Tetapi ini bisa menjadi gambaran sedikit bagi kita yang belum tahu, dan tentu saja kedepannya akan menjadi undang-undang yang bersifat universal. Poin yang ketiga, ada begitu banyak pemicu ataupun pendorong dikeluarkannya undang-undang hari Minggu. Oleh karena itu, sebagai umat-umat Allah, perhatikan apa yang terjadi saat ini, dan kita akan bisa memahami di mana posisi kita saat ini. Ingat perkataan Yesus di dalam Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Artinya, kita bisa merasakan bahwa kedatangannya sudah semakin dekat saat kita melihat tanda-tanda yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Poin yang keempat, yaitu jika kita sudah tahu dan percaya bahwa undang-undang hari Minggu ini akan terjadi, janganlah kita bersantai-santai, tetapi berdoalah dengan sungguh-sungguh agar keempat mata angin masih ditahan. Selain itu, biarlah kita semakin giat di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan dan memberikan amaran kepada banyak orang. Poin yang kelima ataupun yang terakhir, yaitu jika hari ini ada di antara kita yang masih belum percaya dengan pekabaran ini, ataupun belum mengerti akan pekabaran ini, berdoalah kepada Tuhan untuk meminta kerendahan hati yang mau diajar oleh Tuhan. Dan bacalah Alkitabmu
untuk mengetahui apakah semuanya ini benar demikian. Sama seperti orang Berea yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Oleh karena itu, jadilah pembelajar-pembelajar Alkitab yang tekun, agar kita tidak mudah ditipu oleh setan. Teman-teman, saya memahami bahwa pembahasan ini tidak lengkap dan mungkin ada banyak hal yang seharusnya dijelaskan terlebih dahulu, tetapi karena memang kami hanya bagikan secara sederhana dan satu pertemuan, maka hanya sekian yang kami bisa jelaskan. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar lebih lanjut, boleh menghubungi kami di WA kami ataupun chat di kolom komentar di YouTube ataupun melalui media sosial lainnya di Grow With Him. Baiklah, ini adalah renungan kita pada hari ini. Kiranya renungan kita pada hari ini boleh menolong kita semua untuk lebih mengerti akan undang-undang hari Minggu dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Yesus segera datang, mari kita tetap setia sampai akhir, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.